ada 260 juta penduduk Indonesia. Pemirsa, umumnya sebuah negara mengalami pergantian siang dan malam secara seimbang, mulai dari matahari yang terbit selama 12 jam hingga terbenamnya menjadi malam hari dengan kurun waktu yang sama. Namun, fakta menarik yang jarang diketahui oleh banyak orang adalah fakta mengenai Midnight Sun. Midnight Sun adalah fenomena di mana malam hari yang seharusnya gelap namun terang benderang layaknya siang hari karena matahari yang tidak pernah tenggelam. Fenomena ini biasanya terjadi di negara-negara bagian utara hingga mendapatkan julukan negara tanpa malam hari. Kali ini Tofel telah merangkum deretan negara tanpa malam hari hanya untuk Anda. Negara pertama yang mengalami fenomena Midnight Sun adalah Kanada. Negara ini mengalami fenomena tanpa malam hari di beberapa bagian kotanya, salah satunya adalah kota Yukon. Ketika musim panas, kota Yukon memiliki waktu siang hari yang sangat panjang, bahkan tidak mengalami malam hari sama sekali. Terangnya siang akan begitu terasa di kota ini sepanjang hari. Biasanya fenomena Midnight Sun terjadi di kota Yukon, Kanada, dimulai dari periode bulan Juni hingga Agustus. Alaska merupakan negara bagian paling utara yang terletak di Amerika Serikat. Terkenal dengan gletser yang sangat spektakuler, negara bagian ini memang terkenal akan panorama gunung es yang tertutup salju dan keindahan alamnya. Namun siapa sangka, ternyata negara Alaska juga terkenal dengan fenomena Midnight Sun-nya. Periode terjadinya Midnight Sun di negara es ini dimulai pada Mei hingga bulan Juni. Ketika fenomena Midnight Sun terjadi, Alaska akan mengalami siang hari yang sangat panjang, bahkan hingga 24 jam. Negara yang berbatasan dengan negara Swedia ini ternyata juga tidak luput dari fenomena Midnight Sun. Karena letaknya yang berada di Eropa Utara, selama musim panas yang terjadi di bulan Juni hingga Juli, negara Finlandia dipercaya sebagai salah satu negara tanpa malam hari. Pada periode ini, matahari di negara Finlandia akan memancarkan sinarnya selama 24 jam dan tidak akan pernah terbenam. Selama fenomena ini terjadi, banyak masyarakat negara Finlandia yang menghabiskan waktu untuk beraktivitas di luar rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Negara berikutnya yang mengalami fenomena Midnight Sun adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di Eropa, yaitu Islandia. Musim panas yang jatuh di negara ini pada periode bulan Juni hingga bulan Agustus, matahari di Islandia seakan tidak pernah berhenti memancarkan sinarnya, membuat waktu siang hari berlangsung sangat panjang. Negara dengan julukan The Land of Fire and Ice ini memang memiliki kondisi alam yang kontras dengan gunung api yang berdampingan dengan hamparan gletser terbesar di Eropa. Norwegia adalah negara yang terletak di sekitar lingkar Arktik. Negara ini memang mendapatkan julukan The Land of Midnight Sun karena hampir seluruh kota di bagian utara Norwegia yang mengalami fenomena tersebut. Musim panas yang bergulir di negara ini dari Juni hingga Agustus dipercaya menjadi penyebab matahari tidak pernah terbenam di negara ini. Norwegia juga terkenal karena gletser yang spektakuler dan sangat indah, serta bentangan teluk yang luas hingga pulau-pulau yang indah. Nah pemirsa, itulah tadi deretan negara tanpa malam hari. Desa Verkhoyansk yang terletak di bagian timur Rusia mendapat julukan desa paling dingin di muka bumi. Suhu udara di daerah ini ketika memasuki musim dingin bisa mencapai minus 68 derajat Celcius. Sedangkan di musim panas, temperatur bisa melonjak ekstrim mencapai 37 derajat Celcius. Lalu bagaimana kehidupan di desa paling dingin di dunia ini? Apa saja yang menjadi tantangan ataupun kesulitan untuk melangsungkan kehidupan di sana? Berikut ulasannya. Untuk mengalirkan air ke rumah-rumah warga desa ini pun punya tantangan tersendiri. Air harus dialirkan dalam suhu tinggi agar tidak membeku di dalam pipa. Pembangkit listrik lokal di sana membakar batu bara untuk menjaga air panas mengalir ke rumah-rumah. Ketika pengiriman batu bara tidak terganggu, pembangkit listrik menggantikan batu bara dengan membakar kayu.
Karena jika listrik sampai mati dalam 5 jam, pipa-pipa akan membeku dan pecah. Air yang disalurkan dari pipa ini hanya untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak untuk dikonsumsi ataupun diminum. Untuk kebutuhan air minum, warga di desa ini harus memanfaatkan balok-balok es yang disimpan di pekarangan rumah. Balok es ini dimasukkan ke dalam rumah dan dicairkan untuk dipakai sebagai sumber air minum. Masalah lain yang ditimbulkan oleh suhu dingin adalah pemakaman mayat. Cuaca dingin yang ekstrim tentu membuat tanah menjadi sulit untuk dicangkul karena dilapisi es yang membeku. Butuh 2 atau 3 hari untuk menggali kuburan di tanah beku. Untuk menggali kuburan, api unggun harus menyala selama beberapa jam untuk mencairkan es di atas tanah agar memungkinkan tanah untuk dicangkul. Perawatan kendaraan dalam cuaca dingin pun memerlukan perhatian ekstra. Metode yang paling umum dilakukan oleh para warga di desa ini agar mesin mobilnya tidak membeku dan mati total adalah dengan selalu menyalakan mesin mobilnya selama mungkin. Bahkan mereka memarkir mobil dengan keadaan mesin menyala. Begitupun saat tidur malam hari, mereka meninggalkan mobil dalam keadaan menyala. Selain itu, ada cara lain untuk menjaga performa mesin mobil di cuaca dingin yang ekstrim. Ada beberapa tempat layanan mesin pemanas mobil, namun harga untuk menyewa layanan seperti ini terbilang cukup mahal, yaitu mencapai 7 juta rupiah per jam. Jika membiarkan mesin sampai membeku, maka bukan tidak mungkin kendaraan tersebut akan menyedot biaya yang super mahal untuk kembali menyala dan bisa digunakan kembali. Sulitnya lahan untuk menanam karena tanah selalu dilapisi es, sudah barang tentu pasokan sayuran dan buah di desa ini tidak seperti daerah-daerah pada umumnya. Oleh karenanya, penduduk di sini membutuhkan strategi untuk tetap dapat mengkonsumsi sayuran, salah satunya dengan mengolahnya menjadi acar. Beberapa jenis sayuran yang kerap digunakan dalam masakan di desa ini antara lain bawang merah, lobak, dan wortel. Selain harganya yang tidak terlalu mahal, jenis sayuran tersebut juga dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya, jenis sayuran tersebut digunakan untuk memasak sup atau sebagai campuran hidangan daging yang menjadi makanan khas warga desa Verkhoyansk. Itulah beberapa fakta tentang sulitnya hidup di desa terdingin di dunia. Memang tidak banyak yang dapat dilakukan di sana. Namun tampaknya kesulitan-kesulitan tersebut tidak menghentikan minat para wisatawan untuk pergi ke desa tersebut untuk merasakan bagaimana sensasi berada di tempat paling dingin di dunia. Bagaimana dengan Anda pemirsa? Apakah juga tertarik berlibur ke desa terdingin di dunia? Pemirsa, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari belasan ribu pulau yang terbentang hingga mendapatkan julukan negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau-pulau di Indonesia memang selalu ramai akan wisatawan mancanegara dan tidak pernah sepi setiap harinya. Pulau Indonesia memang terkenal di mata dunia akan keindahan panorama alamnya yang luar biasa. Kali ini, Top Files telah merangkum deretan pulau terindah di Indonesia hanya untuk Anda. Jika berbicara tentang pulau yang indah di Indonesia, nama Raja Ampat pasti masuk di dalam jajarannya. Pulau yang dikelilingi lautan lepas dan karang yang tersusun rapi, serta biota laut seperti lumba-lumba, memang seakan menghipnotis dan tidak bisa lepas dari perhatian wisatawan. Pulau ini mendapatkan julukan Pulau Surga bukan tanpa alasan. Keindahan panorama alam serta biota laut yang menggemaskan membuat banyak wisatawan tertarik untuk menyelam dan menjadi salah satu spot diving terbaik di dunia. Pulau yang terletak di Papua bagian barat ini memang sangat dikenal akan kekayaan flora dan fauna yang membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata favorit dunia. Namun yang menakutkan ternyata berbanding terbalik dengan keindahan alam yang ditawarkan oleh pulau ini.
Pulau Seram yang terletak di Maluku memang sudah dikenal sebagai salah satu pulau terindah yang dimiliki oleh Indonesia. Pulau ini memiliki alam pegunungan yang indah serta hutan tropis. Produk alam yang dihasilkan pun beragam, seperti cengkeh, pala, minyak, dan lain-lain. Selain itu, di pulau ini juga terletak Taman Nasional Manusela yang populer akan hewan-hewan eksotis yang hidup di dalamnya. Pulau Cinta di Gorontalo juga seakan tidak bisa diabaikan dan masuk ke dalam deretan pulau terindah di Indonesia. Pulau ini disebut-sebut sebagai Maldives versi Indonesia karena lautan biru bening yang mengelilinginya serta resort dengan bentuk hati berdiri di atasnya. Pulau ini memang menawarkan pemandangan indah hamparan laut, serta dapat menyaksikan fenomena indah matahari tenggelam bersama kerabat ataupun pasangan. Hal itu membuat pulau yang satu ini selalu masuk ke dalam destinasi wisata favorit ketika berkunjung ke Gorontalo. Deretan pulau terindah di Indonesia yang terakhir adalah Pulau Cubadak. Pulau Cubadak merupakan sebuah pulau cantik yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pulau ini memang terkenal akan kecantikannya dan memiliki nuansa suasana yang sangat menenangkan. Pulau yang selalu ramai akan wisatawan ini memang sangat cocok untuk orang yang penat akan hiruk-pikuk suasana kota yang ramai. Pulau Cubadak cenderung memiliki perairan yang tenang karena lokasinya yang terlindung di teluk. Selain itu, pulau ini memiliki kehidupan bawah laut yang sangat indah dan menawan. Itulah pemirsa, deretan pulau-pulau terindah yang ada di Indonesia. Apakah Anda pernah mengunjungi salah satu dari pulau tersebut? Banjir sering terjadi di Indonesia. Dan sepertinya solusi masih sulit ditemukan. Padahal sudah ada solusi banjir canggih dari beberapa negara yang sudah terbukti berhasil mencegah banjir. Berikut deretan negara dengan sistem mencegah banjirnya. Wah, Indonesia wajib nih punya ini. Maasland Storm Surge Barrier di Belanda. Ini merupakan salah satu cara mencegah banjir di jalur air Nieuwe Waterweg antara kota Hoek van Holland dan Maasluis. Bangunan ini selesai pada tahun 1997 dan merupakan bangunan bergerak terbesar di dunia. Saat air naik, dinding yang terkomputerisasi menutup dan air mengisi tangki di sepanjang penghalang. Berat air mendorong dinding dengan kuat ke bawah dan mencegah air melewatinya. Wah, keren juga ya pemirsa. Nah, kita beralih ke Jepang. Anda akan dibuat terkesima. Ada bendungan, saluran air, dan terowongan yang digunakan sebagai sistem anti banjir. Bernama Jikans, merupakan drainase bawah tanah di prefektur Saitama, Jepang. Memiliki panjang 6,4 km dan kedalaman 50 meter, Jikans bisa menanggulangi banjir 200 ton air per detik. Bangunan berbentuk pilar seberat 500 ton ini memakan waktu 13 tahun dan selesai di tahun 2006 dan menghabiskan biaya mencapai 2 miliar dolar Amerika atau lebih dari 30 triliun rupiah. Bangunan ini memiliki 78 pompa dan 59 pilar beton. Mampu menyedot air dari sungai berukuran kecil dan menengah di Tokyo, kemudian memindahkannya ke sungai Edo. Wah, keren ya pemirsa. Kira-kira apakah Indonesia akan meniru sistem cegah banjir Jepang ini? Mose di Venesia. Dengan kanal dan gondola ikoniknya yang terkenal, Venesia, Italia adalah lingkungan air yang terkenal. Pemanasan global mengancam keberadaannya. Sejak 1980-an, para pejabat telah menggelontorkan uang ke Modulo Sperimentale Elettromeccanico atau proyek MOSE. Serangkaian 78 penghalang yang dapat naik secara kolektif atau sendiri-sendiri melintasi bukaan laguna dan membatasi naiknya air laut Adriatik. Mengenal teknologi canggih pencegah banjir di negara maju, modul elektromekanis eksperimental mulai dibangun pada tahun 2003 dan sedimen serta engsel yang berkarat telah menjadi masalah bahkan sebelum implementasi selesai pemirsa. Nah pemirsa, itu tadi deretan sistem canggih anti banjir yang ada di beberapa negara. Semoga Indonesia bisa meniru ya beberapa sistem canggih ini agar kita tidak lagi-lagi merasakan banjir yang meresahkan.
Bukan hanya manusia, hewan-hewan seperti mamalia, burung, hingga ikan juga melakukan migrasi untuk mencari makan, berkembang biak, dan menghindar dari cuaca buruk. Dengan kata lain, migrasi penting dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan demi mempertahankan hidup dan keberlangsungan keturunannya. Dalam perpindahan koloni, setiap hewan memiliki pola rute perjalanannya masing-masing yang akan selalu sama dari generasi ke generasi. Cakupan wilayah dari rute perjalanan migrasi hewan ini sangatlah luas dan bervariasi. Biasanya, para koloni sebelum bermigrasi, mereka akan makan banyak guna menyiapkan tenaga untuk melakoni perjalanan yang jauh. Berikut beberapa fenomena menakjubkan dari migrasi beberapa hewan di dunia. Berbeda dengan kerbau yang biasa kita kenal di Indonesia yang biasanya digunakan untuk membajak sawah, kerbau Afrika adalah spesies kerbau endemik Afrika yang sangat tidak ramah dengan manusia. Kerbau ini bertahan hidup dengan berkelompok dan memiliki temperamen tinggi. Ketika musim kemarau tiba antara bulan Juli hingga Agustus dan rumput di daerah yang mereka singgahi sudah mulai mengering serta air pun semakin sulit dicari, kerbau Afrika ini akan melakukan migrasi ke tempat yang lebih hijau. Biasanya bila ketua kelompok mereka sudah mulai berjalan ke arah tertentu, para kawanan akan kompak mengikutinya. Jalan bergerombol dengan jumlah ribuan setidaknya memperkecil resiko mereka terhadap hadangan para predator lainnya saat melakukan perjalanan ke tempat baru yang lebih hijau. Biasanya mereka akan kembali ke tempat yang pernah ditinggalinya ketika sudah memasuki bulan April. Paus bungkuk merupakan spesies paus terbesar. Panjang paus bungkuk dewasa bisa mencapai 16 meter dan memiliki berat hingga 36.000 kg. Bagi kebanyakan orang, menyaksikan paus bungkuk bermigrasi akan jadi pengalaman yang luar biasa. Biasanya, paus bungkuk bermigrasi dari bulan Agustus sampai dengan September. Mereka datang dari perairan Antartika yang dingin demi mencari suaka yang lebih hangat untuk para bayi paus yang baru lahir. Mereka akan melakukan perjalanan selama berbulan-bulan dengan menempuh jarak sekitar lebih dari 18.000 km. Memiliki badan yang besar, paus jenis ini termasuk perenang yang lambat. Mereka akan menempuh perjalanan berbulan-bulan dengan kecepatan berenang 5 hingga 8 km per jam. Walau hanya memiliki rentang sayap sepanjang 20 cm, burung dengan nama ilmiah Calidris pusilla ini memiliki kekuatan migrasi yang sangat jauh. Bahkan untuk jenis burung, mereka adalah burung yang terkuat terbang karena punya rute migrasi paling jauh ketimbang jenis burung lainnya. Burung pantai ini bisa menempuh jarak hingga 16.000 km tanpa henti di atas lautan. Burung ini juga dikenal selalu memiliki formasi baik sedang mencari makan maupun saat terbang. Biasanya burung ini muncul di pesisir pantai untuk memakan telur kepiting, kerang, dan hewan laut kecil lainnya. Migrasi terbesar dan mungkin paling menarik di dunia adalah migrasi ikan sarden. Migrasi ikan ini biasanya terjadi mulai bulan Mei sampai Juni. Mereka bermigrasi dapat dilihat dari kejauhan, mencari perairan yang lebih hangat. Beberapa hewan laut lain biasanya ikut mewarnai migrasi ikan sarden ini. Namun hewan lain seperti lumba-lumba, pinguin maupun burung laut bukan hendak bermigrasi. Mereka datang untuk memangsa koloni ikan sarden ini. Setiap tahunnya setiap kawanan zebra selalu melakukan migrasi yang berbahaya untuk menemukan rumput dan air. Biasanya mereka berpindah setiap bulan Maret hingga November. Perjalanan migrasi dengan jarak 1.700 km pun dilakoni dengan banyak kekhawatiran. Selama melakukan perjalanan, para zebra akan terus berhadapan dengan para pemangsa alam liar lainnya, seperti singa, hiena, hingga macan tutul. Biasanya pada bulan Desember sampai Maret, mereka sudah menemukan kawasan terbuka untuk menetap dan berkembang biak.